SDN nomor 86 Kota Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Ibu Rosmina Kadir SPD. Yang saya hormati dosen jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Ramli Abudi SP MKes. Yang saya hormati Bapak Ibu staf dan guru dan tata usaha, serta yang saya banggakan siswa dan siswi SDN nomor 86 Kota Gorontalo. Syukur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangkaian pengembangan UKS. Saya perlu laporkan pada Ibu Kepsek, mahasiswa yang diturunkan ini ada dua kelompok, dan adalah kelompok 1 untuk kegiatan di kelas C. Mohon maaf Ibu Kepsek jika kegiatan ini mengganggu aktivitas di sekolah ini, kegiatan pembelajaran, kegiatan aktivitas Ibu Kepsek, jadi kami mohon maaf dan kami berharap apa yang dilakukan pada hari ini bernilai ibadah untuk kita semua. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan hari ini. Saya ini satu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan. Selamat pagi. Pagi, Nah, itu baru kelihatan siswa SDN 86. Perkenalkan, nama saya Ramli Abudi, salah satu staf pengajar di UNG jurusan Kesehatan Masyarakat. Pagi ini saya akan bawakan satu materi, ya. Cuma satu, banyak-banyak, ya, tentang UKS. Next. Nah, next. Oke. Di sekolah ini ada UKS tidak? Ada. Di UKS, lalu teman-teman di sini tahu UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Jadi di sekolah itu ada yang mengurusi tentang kesehatan siswa. Ya, jadi siswa tidak boleh sakit, ya, siswa tidak boleh loyo, siswa tidak boleh batuk-batuk atau sakit-sakitan. Di dalam UKS ada satu komponen yang namanya dokcil. Saya dengar dokcil apa? Bukan bocil, ya. Apa itu dokter? Dokter kecil. Jadi walaupun belum kuliah, adik-adik sudah bisa dipanggil dokter, ya. Nah, tapi bukan yang pakai stetoskop itu, bukan. Ya, nanti kita lihat. Yang bagaimana dokter kecil di UKS itu, ya. Jadi kelas 4, 5, 6 bisa menjadi penggerak UKS atau bisa menjadi dokter kecil, ya. Paham aja ya? Oke. Sekarang dokter kecil itu siapa? Ustaz tadi nih, ya.
tentu yang memiliki kriteria, yang memenuhi syarat. Jadi kalau ada HB, S dan K, syarat dan ketentuan sebagainya, itu fungsi dokter. Oke, lanjut. Sama yang banyak. Nah, kegiatannya apa? Ini yang kita sudah fokus ya. Kalau dari dokter kecil itu jadi apa sih? Bukan pakai mikroskop itu kan tadi, tetapi dapat membantu petugas kesehatan. Jadi kalau ada petugas puskesmas datang ke sini, dokter kecil ikut mendampingi. Di mana ruang UKS? Di sana Pak. Menggunakan tangan. Ya, kita kalau manusia kan makan menggunakan tangan. Lain kalau sapi, ya, kambing, kelinci tidak menggunakan tangan karena tangan kita untuk aktivitas makan. Yang kedua apa? Cacingan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut. Nah, tetap lewat tangan tadi. Tetapi yang perlu dilakukan dari tangan itu apa? Potong kuku. Jemur di bawah terik matahari, panas matahari. Nah, biar apa? Kuman skabiesnya mati kalau kena sinar matahari. Itu ya, jangan dibiarkan, tidak pernah dijemur ya. Sama dengan ayam itu kan. Oke, banyak kukunya. Nah, dijemur. Jadi harus mandi, pakaiannya harus bersih dan rapi, dan tempat tidurnya harus dijemur. Lanjut. Oke, penyakit kedua apa? Penyakit tuberkulosis, atau diistilahkan dengan penyakit TBC, ya, penyakit TBC, ya. Penyakit apa itu? Penyakit menular yang ditandai dengan batuk-batuk dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi kalau ada batuk-batuk sudah 3 minggu, sudah 1 bulan, apalagi lebih dari itu, maka harus diperiksakan kemana? Puskesmas, dokter, ya. So, tidak boleh lagi didokter. Saat batuk harus ditutup mulutnya. Bagaimana caranya? Nah, jadi jangan mentang-mentang kalau batuk pamer itu, ya. Semua orang kena itu penyakit, itu berdosa, ya. Jadi kalau batuk upayakan ditutup, ya. Batuk ditutup, bersin ditutup, jangan mentang-mentang beri panjang sampai ludah-ludahnya itu, ya. Gitu, tutup mulut saat bersin, atau pakai lengan bagian dalam, ya, atau pakai jilbab kalau yang punya jilbab. Bagaimana kalau tidak ada jilbab? Nah, sabun tangan, ya, atau membelakangi juga boleh. Paling bagus pakai apa? Masker. Dulu waktu COVID banyak pakai masker, ya, pakai face shield itu kemarin dan sebagainya. Yang kedua, jangan buang darah, bukan. Jangan buang dahak. Apa itu dahak? Ludah atau dahak di sembarang tempat. Dahak itu alao atau lendir, ya, atau dicicit. Jadi ada tandanya, tanda luka itu namanya tanda imunisasi BCG, ya, untuk mencegah terjadinya penyakit TBC. Waktu masih kecil, masih bayi kamu itu, ya, tidak pernah tahu. Kenapa sih mama tidak kasih suntik dulu? Karena
tahu itu waktu masih lahir. Oke, ya. Penyakit ketiga, ini sudah ada penyakit kukudu tadi, penyakit TBC, ingat-ingat ya. Dan yang ketiga penyakit diare. Penyakit apa itu penyakit diare? Hah? Bagaimana penyakit? Iya, yang bagaimana? Ya, mencret. Namanya siapa ini? Sultan. Mencret itu diare atau disebutkan dengan muntaber, muntah-muntah dan berak-berak. Ya, diare. Harus ingat ya. Apalagi kalau beraknya, encer. Apalagi kalau sudah baspoid. Yang pernah begitu? Ya, tuh. Berarti dia diare. Ya, hati-hati ya. Itu gangguan dari macam-macam, gangguan penyerapan makanan, keracunan, alergis, dan terutama kuman dari E. coli. Jadi kuman itu bakteri. Atau cara mengupayakan pencegahan penolong pertama pada penyakit diare, yang pertama harus banyak minum. Jadi satu kali berak upayakan banyak minum. Jadi jangan malas minum ya. Jadi kalau ada orang diare harus banyak minum air masak. Ya, banyak minum terus. Tidak boleh tidak minum, akan kekurangan cairan. Yang kedua apa? Berikan oralit. Oralit itu bagaimana? Jadi apotek bilang beli oralit. Apotek satu tumpah. Apotek jauh. Yang bisa dilakukan oleh dokter kecil membuat LGG, larutan gula dan garam. Ambil air 1 gelas, ya. Di sini ada airnya. Nah, pinjam ini. Anggap ini 1 gelas, gitu ya. Air masak. Ambil air 1 gelas, ditaruhkan gula 1 sendok. Ada gula di rumah kan? Gula pasir. Nah, gula pasir yang putih itu. Lalu diaduk, tambah garam secukupnya, sedikit saja, ya. Jangan 1 sendok juga garam. Ya, pasir nanti ya. Taruh garam secukupnya, sedikit ya. Hingga cuma terasa sedikit, diaduk lagi. Namanya larutan gula garam. Minumkan. Ya, tidak. Minum. Masih habis. Ada larutan gula garam untuk mengganti cairan tubuh yang keluar melalui berak tadi. Air dan sabun. Kemudian digosok-gosok. Ya, gini ya. Kemudian langkah kedua, mengusap punggung tangan dan sela-sela jari, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Oke? Dan setelah itu menghadapkan tangan secara berlawanan. Oke. Kemudian mengusap lagi yang ada sabunnya. Setelah itu apa? Mengepal kedua tangan ya, ini ya. Nah, digosok-gosok baik kiri maupun kanan, dibalik lagi, balik lagi ya, begitu ya. Teknik yang keempat. Yang kelima, ibu jari kiri dan kanan. Itu sambil ada sabun ya. Oke. Yang keenam, baru ujung jari. Oke. Ujung jari ditaruh di tengah, gitu ya. Oke. Kiri dan kanan. Maksudnya biar sabun kena pada kuku. Nah, itu ya. Kuku tadi kan menjadi penyebab. Kuku yang. Nah, kemudian setelah itu dibilas dengan air yang mengalir.
Jangan kasih colo di ember kan? Air yang mengalir. Jadi kalau airnya di ember, diambil pakai kayu, kemudian disiram. Terima kasih Bu. Ya, sudah tahu ya? 6 langkah cuci tangan. Dokter kecil harus tahu. Awas boleh tidak tahu ya. Jangan buat kalau ada yang luka seperti ini ya. Jangan begitu. Oke, jadi kalau ada yang luka, patah atau terkilir tangannya, maka kita harus pakai bantuan namanya mitela. Jadi mitela itu adalah kain segi 3. Next. Ya ini ya. Jadi dibuat kalau misalnya tidak ada kain mitela, taplak meja boleh gitu ya, atau jilbab boleh gitu. Dibuat segitiga, kasih lihat segitiganya tuh. Nah, jadi buat segitiga begitu ya. Nah, ini segitiga. Ngerti? Nah, kemudian bagian yang sudutnya itu diarahkan ke siku. Bagian depan, oke. Ya, siku. Jadi dia disuruh begini. Ini karena ini panjang. Ya. Jadi bagian ujungnya ini di bagian siku ya. Siku, kemudian itu ditaruh ke dalam, ya. Ini ditaruh di belakang. Ini di belakang. Oh ya, ngerti ya? Jadi tidak gerak-gerak ini nanti, ya. Jadi dia aduh sakit, gitu. Dia tidak aman ini. Tidak dia kalau jalan tidak goyang gitu, ya. Nah, jangan sambil di jalan Pak 1000 ya. Nah, gitu ya. Begitu juga tangan kanan. Jelas ya? Oke, jadi kain segitiga sudutnya di bagian siku yang mengalami luka atau terkilir. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirempakkan, putar pergelangan, maju depan dihentikan, ambil tepuk tangan, tangan semua, kaki kedua ke atas tangan kita, dihentikan keduanya, bareng kita bungkukan, jiwa tenang, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali ya semangatnya. Jadi kita cek semangat dulu ya. Jadi kalau kakak bilang tepuk semangat, nanti adik-adik ikuti semangat. Semangat. Oke, paham? Kita coba ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu dong untuk semangat. Oke, ada Devi ya. Siapa nama pemateri yang tadi? Oke, Pak Ramli. Betul kan? Betul? Betul kan? Oke, betul. Selamat dari. Oke, pesan dari UKM. Siapa? Maju ke depan. Setelah ada teman-teman lainnya mau menjawab, silakan maju ke depan. Oke, siapa namanya Dek? Hijrah. Menyembuhkan penyakit. Oke, gimana? Betul ya?